Awareness menjadi tema kita hari ini. Self-awareness menjadi hal yang tidak disadari seringkali oleh banyak orang menyangkut dirinya sendiri. Self-awareness, bagaimana dengan hidup kita? Hari ini kita akan sama-sama merenungkan hal ini, satu tema yang menarik karena seringkali kita berhubungan dengan orang lain dan orang lain itu nggak sadar gitu ya. Kalau kita itu sebetulnya nggak seperti itu, tapi karena tingkah laku kita tertentu, mereka menangkapnya kita sebagai pribadi yang berbeda dari kita yang seharusnya. Dan kita sendiri pun, kita rasa kita sebetulnya nggak pengen disebut sombong, tapi karena tingkah laku tertentu yang kita lakukan, lalu orang pikir kita sombong. Ada orang yang pikir, oh kita tuh orangnya jutek banget begitu ya. Padahal sebetulnya kita nggak begitu ya, cuman karena wajah kita bentuknya seperti ini gitu, lalu ya kalau ngomong satu-satu begitu kita bukan yang gampang cerita, lalu orang pikir ini orang jutek banget sih gitu ya. Nah ini seperti apa sih sebetulnya? Nah itulah bagian dari self awareness yang kita mau pelajari siang hari ini. Self itu sendiri awareness, kesadaran tentang diri sendiri. Kalau di dalam kamus disampaikan itu ada pengertiannya, bukan kamus ya, ini pendapat beberapa orang. Self awareness itu sikap gitu ya, sebuah sikap atau kesadaran untuk berusaha lebih dalam, lebih sungguh-sungguh mengenal dan memahami pikiran kita, perkataan serta perasaan diri sendiri. Nah ini agak aneh kan sebetulnya, masa sih kita nggak kenal diri kita? Oh ternyata memang banyak orang nggak kenal diri sendiri. Nah lalu bagaimana kita caranya supaya kita kenal? Kedua, gimana sih supaya kita nanti bisa menjadi orang yang seperti yang kita mau, kita adanya gitu ya, kita bisa mempelajari dan kita bisa melakukan hal yang baik yang perlu supaya orang nggak salah tangkap tentang kita begitu. Sebelum kita lanjutkan ini, saya ajak ada nonton satu video. Harap video ini bisa menggambarkan mengenai sebetulnya seperti apa begitu ya self awareness tapi dari sisi binatang gitu ya. Tapi saya harap ini bisa menjadi pengantar masuk ke dalam pengertian self awareness. Mari kita saksikan video klip berikut ini. Ini mengenai studi tahun 2003 lewat monyet begitu ya. Apakah monyet itu bisa tidak fair? On the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and you will see what happens. Ini mau menjelaskan tentang ada dua monyet. Mereka diberikan sama-sama cucumber atau mentimun begitu ya. Dua-dua diberikan mentimun fine begitu. Tapi lalu berikutnya salah satu diberikan grape atau anggur begitu ya. Lalu mari kita lihat respon dari monyet lainnya gitu ya. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. And she eats it. The other one sees that. She gives a rock to us now, gets again cucumber. She tests the rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. So this is basically the Wall Street protest that you see here. Ya, barusan kita saksikan monyet. Pada waktu diberikan hal yang sama, ya sama-sama timun, fine. Dimakan, nggak ada masalah. Tapi waktu yang satu tuh lihat temennya dikasih anggur, lalu dia tetap dikasih mentimun, protes dia. Tadinya timun yang dia suka itu, sekarang timun itu dia lempar. 2 kali dikasih timun, tapi temennya dikasih anggur, dia lempar itu. Dia nggak bisa terima. Kenapa yang sebelah dikasih anggur, kenapa saya nggak?
Ini sebetulnya tingkah laku, bukan soal cucumbernya atau grapes-nya, bukan soal mentimun atau anggurnya, tetapi monyet itu tadinya baik-baik aja. Tapi pada waktu dia lihat sesuatu yang berbeda, perangainya jadi berubah. Nah, di dalam hidup kita, self-awareness itu juga bisa jadi seperti demikian. Kita kalau dilihat ya kayaknya baik-baik aja, tetapi waktu ada sesuatu datang ke dalam diri kita, respon yang kita berikan itu bisa menjadi catatan tentang diri kita sendiri itu sebetulnya siapa begitu. Nah, kalau di dalam kasus tadi kita lihat bahwa monyet pun bisa menilai ada sesuatu yang fair dan tidak fair begitu ya, atau adil nggak adil. Dia rasa nggak adil banget, kenapa saya dapat mentimun sebelah dapat anggur begitu kan. Nah, tetapi di dalam hidup kita bukan sekedar soal adil atau nggak adil, tetapi sesuatu yang berdampak pada diri kita akan memunculkan respon dan itu bisa menggambarkan self-awareness kita, kesadaran diri kita. Sebab itu waktu kita mau mempelajari tentang bagaimana sih sebetulnya sikap itu gitu ya, mestinya seperti apa dan bagaimana kita bisa memperbaiki self-awareness kita. Jadi bukan karena di luar itu aman-aman, biasa-biasa aja, lalu kita jadi baik. Tapi pada waktu dari luar ada sesuatu, respon kita ternyata bisa berbeda, dan seringkali itulah gambaran diri kita yang sesungguhnya begitu. Oleh sebab itu, waktu kita mempelajari seperti demikian, saya ajak kita sama-sama melihat dari satu pribadi yang kita sudah kenal dan pribadi uh, penting di dalam kekristenan, yaitu Rasul Petrus begitu ya. Kita bisa belajar tentang dia. Petrus ada dua hal yang menarik dari dia. Pertama, pekerjaan Petrus. Yang kedua, tingkah lakunya begitu ya. Kita sudah tahu semua tentang apa yang dia kerjakan, tapi ini review aja lagi tentang apa yang kita bisa saksikan dari beberapa bagian. Saya nggak bisa sebutkan keseluruhan, tetapi dari beberapa bagian ini kita bisa melihat sebetulnya seperti apa sih si Petrus ini begitu ya. Saya ajak untuk kita sama-sama pertama melihat mengenai pekerjaan Petrus di Efesus, di Matius pasal 4 ayat ke-18. Ini pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya bacakan ayat ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Jadi Tuhan Yesus pertama-tama merekrut Petrus dan Andreas menjadi muridnya, gitu ya. Dan mereka kerjaannya nelayan, begitu ya, atau penjala ikan. Petrus kerjaannya penjala ikan, dan itu menjadi penggambaran mengenai hidupnya, mengenai apa yang dikerjakan. Berbeda dengan Tuhan Yesus waktu masih kecil sampai besar, dia hidup di dalam keluarga yang tukang kayu. Jadi kalau kita tahu di dalam zaman dulu itu orang punya spesifik kerjaannya apa begitu ya. Jadi enggak tukang kayu juga sekaligus nelayan gitu, enggak begitu ya. Kalau hari-hari ini kita anak muda kebanyakan sudah menuntut diri untuk bisa kerja di beberapa sektor. Misalnya ya sambil kerja di kantor, ya sambil ngobjek online, bisnis online, sambil apa lagi begitu, nanti kalau malam sambil ngojek lagi dan lain-lain. Jadi itu sekarang. Dulu nggak begitu. Jadi setiap orang ya udah latar belakangnya nelayan ya nelayan aja terus begitu. Makanya mereka kadang-kadang berpikir saya tuh ahli loh, begitu, jago loh di bidang ini begitu. Karena memang kerjanya hanya itu aja. Nah ini Petrus. Yang menarik dari dia, pertama kita tahu dia menjadi penjala ikan yang Tuhan rekrut di kemudian hari menjadi penjala manusia, begitu ya. Yang kedua dari tingkah lakunya. Nah ini ada beberapa ayat yang kita bisa ingat-ingat untuk kita lakukan ya atau pelajari ya, dari Matius pasal 14, 28 dan 29. Ada yang kita tolong bacakan bagian ayat ini, Matius pasal 14 ayat 28 dan 29. Nanti tolong disiapin ada satu lagi setelah ini, Matius 16 ayat 22, lalu Matius 26 ayat 33 dan 35. Masing-masing ayat itu tolong satu orang gitu ya. Jadi ada 4 orang yang minta tolong bantu bacakan. Silakan, yang duluan dapat Matius 14, silakan duluan. Matius 14 ayat 28 dan 29.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Thank you. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Oke, berikutnya lagi. 26 ayat 33 dan 35. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa. Ayat 55 maksudnya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Terima kasih. Ada 4 ayat ini menggambarkan tindakan-tindakan dari Rasul Petrus. Kita lihat dia seorang yang spontan, ya. Jadi seorang yang mau duluan, seorang yang senang untuk bisa menjadi leader di antara yang lain. Kalau kita tahu juga waktu ditanya juga, kata orang, siapa aku? Lalu ada yang bilang Elia lah, segala macam nabi-nabi. Lalu kata kamu siapa? Petrus lagi yang duluan menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kita lihat memang dia ini seorang yang berani, yang duluan, yang outspoken, orang yang berani ngomong begitu ya, berani bertindak. Termasuk waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia nggak pikir panjang lagi, dia cabut pedangnya dan dia putuskan itu kuping dari satu orang ini ya, yang ikut menangkap Tuhan Yesus ini, Malkus ini. Jadi kita lihat dia nggak pikir panjang, dia nggak pikir kalau dia habis itu lalu dia dikeroyok, dibunuh, dia nggak pikir itu. Termasuk dia juga nggak pikir waktu Tuhan Yesus udah ingatkan kan, kamu bakal menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi enggak, biar orang lain boleh itu, aku enggak. Kalau aku mesti mati juga aku nggak akan itu. Wah, hebat. Seorang yang begitu yakin begitu ya dengan apa yang dia percaya dan dia yakini gitu. Sesuatu yang ada di dalam dirinya, kesadarannya sendiri, yang tentu sesuatu yang mestinya dia pikirin, gitu ya. Tetapi ternyata dia nggak pikir baik-baik. Ternyata memang beberapa kali terbukti apa yang dilakukan keliru kan. Berani-beraninya dia narik Tuhan Yesus ke samping, bilang, guru, nggak boleh ada orang yang menganiaya kamu, sekali-sekali nggak akan itu. Wah, marah sekali Tuhan Yesus, nyahlah kau iblis, begitu kan. Jadi karena itu bukan yang dimaksud oleh Allah begitu kan. Jadi maksudnya menolong Allah gitu kan. Saya jagain. Jangan khawatir. Jangan takut nanti ada orang yang susahin. Begitu yakin dia lupa bahwa Tuhan Yesus itu gurunya. Dan dia jadi murid yang mau jadi pahlawannya begitu. Nah, ternyata keliru begitu ya. Pada waktu berjalan di atas air juga dia yang pertama kali bilang, ajak aku gitu kan. Ayo sini. Jalan, tapi habis itu dia goncang sendiri, ragu-ragu sendiri, tenggelam. Jadi kita lihat terlalu cepat ambil keputusan, tidak pikir panjang, langsung dia kerjain. Tapi habis itu nyesal. Nah, ini ciri-ciri kebanyakan orang yang memang ekstrovert, sanguin, dan lain-lain itu ya, condong seperti itu. Berani cepat, ngambil tindakan, dan lain-lain, berani janji, tapi habis itu ingkar. Nah, ini yang kita lihat dari seorang yang namanya Petrus. Tingkah lakunya menggambarkan self-awareness dia, kesadaran dirinya sendiri tentang dirinya, cara berpikir dia, cara ucapan dia, seperti itu. Lalu ada orang yang bilang, ya karena pendidikannya kurang lah, nelayan begitu kan, nggak pernah sekolah begitu, jadi ya barangkali seperti gitu. Tapi kita nggak lihat yang lain kan.
Ada murid yang lain nggak ada kayak dia. Memang Petrus ini yang selalu duluan, selalu nomor satu begitu. Dan memang dia termasuk orang yang pertama direkrut oleh Tuhan Yesus begitu ya. Nah, kita lihat dari tindakan-tindakan dia termasuk sampai terakhir waktu Tuhan Yesus ditangkap dan ada perempuan-perempuan beberapa orang, 3 orang yang tanya ke dia, kamu kayaknya pernah lihat deh, kamu bukannya rombongannya Tuhan Yesus juga begitu, apa Yesus yang ditangkap itu? Enggak, bukan aku begitu kan. Sampai terakhir, iyalah, aku lihat kamu ada sama-sama mereka. Masih tolak juga. Pada waktu ayam berkokok, lalu dia baru sedih begitu kan. Ya udah sedih aja. Tapi apakah dengan itu dia belajar? Kelihatannya enggak juga, karena di dalam langkah-langkah berikutnya tetap aja keraguan dan lain-lain, ketakutannya dia pada waktu Tuhan Yesus mati dan lain-lain, itu menjadi tingkah laku yang menggambarkan apa yang ada di dalam dirinya sebetulnya, begitu ya. Berikutnya, apakah Petrus menyadari tingkah lakunya ini? Jadi kejadian-kejadian seperti gitu kelihatannya ya, kan ini bukan cuma sekali, beberapa kali, termasuk dia ngomong dulu. Dari antara semua yang dia duluan ngomong itu, cuma satu yang benar, yaitu pada waktu dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan Yesus bilang, itu bukan dari kamu. Kalau bukan Bapa yang mengatakannya kepada kamu, ya kamu nggak bisa ngomong itu. Jadi sekali lagi, apa yang dia lakukan itu kebanyakan keliru. Benar itu bisa dihitung begitu, ya. Nah, tapi masalahnya apakah Petrus menyadari itu? Nah, kita di hidup ini seringkali seperti itu. Kalau tipenya seperti Petrus ya, kita berani duluan ini baru pikir belakangan dan seringkali salah begitu. Tapi ada juga yang ini Petrus nih bikin rese aja nih, ya gitu kan. Biasanya dia murid-murid yang lain ada yang nggak suka kan. Makanya waktu akhirnya mereka pada ngomong sama ibu-ibunya, tolong dong ngomongin Tuhan Yesus, kasih saya duduk sebelah kiri makanan begitu kan. Mungkin mereka juga kan. Tapi di antara itu juga pasti ada saling iri-irian lah gitu ya. Ini kenapa dia ini, itu kita bisa lihat kalau lagi kumpul-kumpul 5.000 orang suruh kasih makan juga nggak ada yang punya inisiatif untuk bertindak kan, tunggu-tungguan. Ya pikir-pikir ya nanti aja coba Yudas bendahara kan sediain duit untuk beli roti misalnya gitu, Tuhan Yesus suruh, mana cukup duitnya begitu untuk beli 5.000 orang. Tapi nggak ada orang yang mau bertindak begitu ya dengan segera misalnya. Nah, mari kita pikirkan ulang tindakan kita seperti apa. Bisa jadi kita model inisiatif seperti Petrus, tapi bisa jadi kita opposite-nya, lawannya. Orang yang tenang, diem, tapi seringkali juga itu bukan menggambarkan dirinya yang sebetulnya begitu. Karena apa? Cuman nggak mau ribut aja, begitu kan. Nah, lalu sebetulnya mestinya kita bagaimana, begitu ya. Dan ini ada beberapa ayat yang kita coba baca ya. Mari kita lihat dari 3 ayat ini. Minta tolong sekali lagi, satu ayat ini dari 3 ayat ini satu orang satu gitu ya. Silakan, yang belum terutama boleh coba. Matius 26. Matius 26 ayatnya yang ke-75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Makasih. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 17-19. Kata Yesus kepadanya, untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kisah Para Rasul 2. Ini nggak usah semua, tapi bacakan ayat 14 dan ayat 41-nya.
Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Langsung ayat 41 ya Pak. Ya. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, bagian ini menjadi gambaran sikap dari Rasul Petrus setelah kejadian-kejadian yang dia tahu bahwa itu ada sesuatu yang keliru, begitu ya. Yang paling membuat dia sedih itu pada waktu ayam sampai berkokok dan dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Itu sedih, tapi dia lebih sedih lagi pada waktu Tuhan Yesus 3 kali tanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Bagian yang kita baca adalah bagian pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga. Pada waktu bagian yang ketiga itu dinyatakan, Petrus jadi teringat. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus, dan kali ini Tuhan Yesus nanya sampai 3 kali juga untuk memastikan. Tadinya dia pikir dengan dia ngomong aja biasa, ya saya mengasihi, cukup begitu. Tetapi bagi Tuhan Yesus nggak cukup, karena ya dia jawab dengan mengasihi yang wajar biasa-biasa aja begitu, ya seperti kepada teman dan lain-lain, ya mengasihi gitu. No, waktu perlu menggembalakan jemaat Tuhan atau gembalaan umat Tuhan, nggak bisa hanya dengan kasih yang biasa-biasa kepada teman begitu. Lalu Tuhan Yesus sampai tanya ketiga, apakah kamu benar-benar mengasihi aku, mengasihi yang tanpa pamrih, mengasihi yang siap rela berkorban. Baru Petrus sadar bahwa selama ini dia anggap biasa-biasa aja ikut Tuhan Yesus. Padahal waktu pertama dipanggil, ikutlah aku. Tapi di bagian yang Yohanes ini, sekali lagi Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Kali ini baru ikutlah aku yang sesungguhnya. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus begitu sabar selama 3 tahun mendidik murid-murid ini untuk mendapat gambaran apa sih pelayanan yang akan dikerjakan, tapi mereka nggak tahu juga. Sampai Tuhan Yesus mati pun mereka nggak sadar. Malam perjamuan terakhir sebelum kematian Tuhan Yesus, mereka masih nggak ngeh. Pada waktu Yesus ngomong akan ada yang berkhianat juga, cuman bukan gua kan, gitu kan, bukan saya kan. Tapi nggak memperhatikan siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Mereka tuh baru ngehnya belakang, selalu terlambat. Nah, seringkali itulah kita. Kita barangkali juga seperti demikian, banyak hal ngalamin, tapi respon kita seringkali terlambat dan respon kita selalu keliru. Nah, cuman masalahnya kita lihat ada titik balik yang dialami oleh Petrus yang membuat dia jadi berubah, begitu. Lalu sampai Tuhan bilang, ikutlah aku. Nah, ini yang terjadi pada waktu kita lihat di Kisah Para Rasul. Si Rasul Petrus yang berubah itu, dia bukan lagi menjadi orang yang biasa-biasa aja, bukan orang yang takut mesti sembunyi, orang yang kamu orangnya Tuhan Yesus, dia lantang kali ini berkata. Mengajarkan tentang apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nggak lagi malu-malu. Nggak seperti dulu kalau bisa sembunyi. Malu, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu, itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam Kristus. Begitu ya. Jadi disebutkan di ayat 14 tadi, Kisah Para Rasul 2, begitu lantang dia mengabarkan Injil. KKR dia. Pasti ada ribuan, lebih dari 3.000. Tapi disebutkan ada 3.000 orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memberi diri mereka dibaptis. Ada sesuatu yang luar biasa. Jadi Petrus yang kita lihat, wah elah kayaknya serampangan sembrono begitu ya, semaunya ngomong asal jeplak begitu, jadi mau sok-sokan kelihatannya. Tapi kali ini kita lihat Petrus yang betul-betul berubah 180 derajat. Menjadi Petrus yang demikian gigih, dan sampai dia menyadari apa yang Tuhan Yesus ngomong pada waktu bilang, apakah kamu mengasihi aku? Karena Tuhan Yesus ingetin, kamu waktu muda kamu bisa kemana aja kamu mau pergi. Tapi setelah kamu menjadi pengikutku, kamu nggak bisa kemanapun. Dan itu disebutkan oleh Alkitab, Kristus sedang menggambarkan kematian Petrus seperti apa nanti. Penderitaan seperti apa yang harus dialami. Apakah membuat dia gentar? Enggak.
Kalau dulu perempuan aja nanya, kamu temennya bukan kan? Kamu satu grup kan sama itu? Saya pernah lihat kok kamu sama dia. Begitu ketakutan. Kali ini dia tahu dia akan mati seperti apa. Dia tahu akan menderita seperti apa. Jadi masalah? No. Begitu hebat. Self-awareness menjadi sesuatu yang luar biasa. Kesadaran dia tentang siapa dirinya dan apa yang harus dilakukan menjadi berubah sekali. Kalau dulu mungkin dia pikir memang bagaimana sih jadi Perdana Menterinya Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus jadi raja, begitu kan. Kalau tokoh ini naik jadi raja beneran, saya bisa jadi menteri apanya, atau pokoknya asisten paling dekatnya luar biasa. Kenapa? Karena dia pernah diajak oleh Tuhan Yesus ke bukit untuk lihat kan kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dia bilang, kalau boleh aku bikin 3 kemah nih di sini, 1 untuk engkau, begitu kan. Bisa seru banget kan persekutuan dengan Kristus di dalam cahaya kemuliaannya, begitu. Apa nggak sombong gitu jadinya kan, dapat privilege seperti gitu. Tapi mari kita lihat lalu seperti apa seharusnya kita merespon hal-hal seperti demikian di hidup. Petrus menjadi contoh. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ya? Ini ada satu gambar yang menarik. If you don't see yourself, you cannot understand your impact on others. Kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri, kita nggak akan bisa mengerti bagaimana kita sebetulnya berpengaruh pada orang lain. Pengaruh itu bisa jadi pengaruh yang negatif. Seperti waktu Petrus sebelum berubah, setelah menjadi seorang yang luar biasa, rasul yang luar biasa di dalam pekabaran Injil. Tapi begitu dia sadar sebetulnya dirinya siapa, lalu dia menjadi orang yang berdampak positif luar biasa bagi perkembangan gereja. Nah, bagaimana dengan kita? Pertama, disadarkan oleh Roh Kudus. Jadi sebetulnya kapan Petrus berubah? Pada waktu Pentakosta. Memang Tuhan Yesus waktu panggil tanya ke Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Di situ Petrus berubah. Kesedihannya, benar-benar menyesalnya dia, komitmennya dia katakan di situ. Tetapi pada waktu komitmen itu dicurahkan oleh Roh Kudus, Roh Kudus dicurahkan pada waktu Pentakosta, menjadi motor yang luar biasa. Nah, ini sebetulnya di hidup kita juga barangkali ya, kita suka pikir, kenapa sih saya seperti ini? Kok saya nggak bisa jadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau, begitu. Barangkali kita juga nyesel, kenapa ya saya ini kurang berani atau apa. Jangan khawatir. Bukan soal itunya. Bukan juga soal, saya ini introvert banget, saya pemalu, kok nggak kayak dia ya, bisa pimpin WL, jadi worship leader, dan lain-lain, kelihatannya juga enak, bisa nyanyi, padahal saya juga bisa nyanyi, cuman saya kalau disuruh maju ke depan, gemeteran juga, begitu kan, lalu nggak berani saya. Nah, ada banyak kita di dalam kesadaran kita, sebetulnya kita sedang mengeliminir, kita sedang mendegradasi, menurunkan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan ukuran apa? Ukuran kita sendiri. Kita bukan melihat seperti apa ukuran itu. Nah, Petrus menjadi berubah pada waktu Pentakosta. Ukurannya bukan lagi ukuran dia. Ukurannya seperti apa yang Kristus pernah tanyakan kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Tetapi dengan kasih yang agape. Kasih yang nggak ada, mesti balas jasa lagi, mesti hitung-hitungan, nggak ada. Menggambarkan kematiannya nanti. Penderitaannya seperti apa nanti. Nggak ada masalah lagi. Nah, adakah kita diperbaharui seperti demikian? Kalau kita sudah diperbaharui demikian, kita tahu waktu kita terima Kristus, sebetulnya Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Jadi pencurahan Roh Kudus itu hanya sekali aja waktu Pentakosta itu ya. Jadi nggak ada Pentakosta 2, Pentakosta 3, nggak ada itu. Itu karangan semua itu. Sekali aja pencurahan itu, karena apa? Roh Kudus sudah ada di dalam dunia ini, menjadi utusan yang dikirim sama Bapa, kan, menggantikan posisi Kristus yang ada di dalam dunia ini. Untuk apa? Menceritakan apa yang Kristus kerjakan, mengatakan ulang apa yang pernah Kristus katakan. Jadi sentralnya tetap pada Kristus. Sebab itu pembaharuan yang dikerjakan oleh Kristus kepada Petrus itu diteguhkan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau sama. Kita setiap kali bersekutu, kita baca firman Tuhan, kita tahu apa yang mesti dilakukan, kita tahu yang Tuhan mau kita kerjakan apa, hanya seringkali kita nggak mau membiarkan Roh Kudus berkuasa. Itu aja masalahnya. Sehingga kita nggak lagi menjadi orang yang
punya self-awareness yang seperti Tuhan kehendaki. Nah, sebenarnya kalau kita mundur ke belakang ya, lihat Adam dan Hawa, self-awareness itu Tuhan bangkitkan kepada Adam kan. Adam dibilangnya gini, kayaknya nggak baik nih kalau Adam ini sendiri. Itu Allah Tritunggal saling bicara ya. Ada baiknya kita bikin penolong yang sepadan untuk dia. Lalu Allah panggil kan, Allah Bapa panggil si Adam, aku pengen, kayaknya kamu perlu deh teman sepadan kan. Tapi sebelum itu diciptakanlah hewan-hewan. Dikasih tugaslah Adam untuk kasih nama hewan. Kasih nama hewan segala macam. Sebetulnya Tuhan juga mau menggali potensinya Adam. Sampai berapa jauh dia bisa menilai apa yang ada di binatang-binatang itu pada waktu dia memberi nama. Maka ada kesimpulan yang bagus kan? Kesimpulannya bagus sekali. Tidak kutemukan ada yang sepadan untuk menjadi penolong sepadan bagi aku. Karena jawaban kesimpulannya udah benar, Tuhan bikin dia tidur, diambil tulang rusuk, dibalut daging untuk jadi Hawa. Pada waktu ketemu Hawa, ini dia. Dia rasa cocok kan? Hawa juga lihat, Adam bagus juga ya. Jadi ada satu laki dan satu perempuan. Waktu sama-sama cocok, lalu Tuhan kasih tahu mereka dari dua menjadi satu. Tuhan berkati menjadi keluarga. Itulah menjadi konsep self-awareness yang disadari betul dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh sebetulnya. Nah, jadi kita lihat di dalam perjanjian baru ada Roh Kudus yang berperan untuk ngingetin lagi apa yang dikerjakan Kristus. Nah, kita tahu apa yang dikerjakan Bapa di surga dan Kristus di dalam kitab suci. Roh Kudus menerangi kita untuk kita punya kesadaran itu. Sebab itu kalau kita mau berubah, self-awareness kita mau menjadi self-awareness yang kesadaran pikir, kata-kata, tingkah laku kita yang seperti Tuhan kehendaki, ya kembalilah kepada Tuhan. Mintalah kepada Kristus, mintalah kepada Bapa, mintalah kepada Roh Kudus untuk memperbaharui kita. Yang kedua, berani koreksi diri. Keluar dari kebiasaan kita yang kita rasa kita udah nyaman kok di situ. Nah, biasanya gini, orang-orang yang introvert atau apa, ya udah sendiri aja, nggak apa-apa kok. Saya biasa kerja sendiri, saya nggak perlu orang lain, saya bisa kok, gitu kan. Ya kalau nanti ada perlu ya entah saya ngomong, kalau enggak ya ngapain lah orang-orang itu cuma gangguin aja, gitu kita kira-kira. Atau orang yang udah biasa ini seperti Petrus begitu ya. Kalau kamu nggak mau bantu juga nggak apa-apa, aku bisa kok sendiri. Ada orang gitu, ada banyak. Di sekeliling kita bisa jadi kita ketemu orang-orang seperti demikian, terlalu pede. Ada. Nah, lalu ini semua satu kutub kanan, satu kutub kiri, gitu kan? Satu yang ekstrim ini sekali, wah ceria banget. Satu lagi yang lebih pemurung barangkali atau sendiri dia pokoknya. Kalaupun bukan bersedih, tapi biasa untuk sendiri, nggak mau rame-rame. Nah, tetapi itu semua menjadi zona nyaman untuk kasus kita masing-masing. Ingatlah bahwa sebetulnya barangkali bukan itu yang Tuhan mau. Kalau Petrus mau tetap diam di dalam dirinya, nggak diajak ngomong sama Tuhan, untuk dia ditanya mau benar-benar mengasihi aku, gembalakan dombaku, tapi dengan kasih yang dari Bapa, yaitu kasih agape. Saya rasa Petrus nggak akan berubah juga. Tapi Petrus sadar pada waktu dia mendengarkan ajakan Tuhan Yesus, dia jadi sadar. Oh ini, saya selama ini keliru. Nah kesadaran itu sekarang kita bisa dapatnya dari mana? Dari kitab suci. Karena Kristus adalah firman yang hidup itu. Setiap firman yang kita baca, itulah yang memperbaharui kita sebetulnya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 masih ingat kan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk ngajarin kita. Untuk mendidik kita, menyatakan kesalahan, mendidik kita dalam kebenaran. Semua itu disiapkan Tuhan apa? Supaya kita mempunyai self-awareness yang seperti Tuhan kehendaki. Sekarang semua orang sama, mesti kabarin Injil. Caranya bagaimana? Nah, Tuhan punya maksud setiap orang. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pendeta, ada yang jadi perawat, barangkali ada yang jadi ahli accounting. Tapi semua apapun tugas kita, sama, kita harus kabarin Injil. Dengan menggunakan apa yang Tuhan percayakan itu. Profesi barangkali, keahlian kita, apapun keberadaan diri kita. Tapi kan kita perlu ngomong. Nggak bisa pekabaran Injil disuruh, saya pekabaran Injil melalui apa? Tingkah laku saya. Boleh tingkah laku, tapi
ngomong tetap perlu. Nah itu, keluarlah dari zona nyamanmu. Kalau ngomong saya tuh nggak bisa, suruh yang lain deh. Seperti Harun, Musa kepada Harun, nolak terus. Akhirnya Harun yang dapat berkat. Dia yang jadi penyambung lidah Allah sebetulnya. Musa sendiri akhirnya jadi di belakang kan? Ya memang dia tetap leader dipilih oleh Tuhan. Tapi padahal dia bisa ngomong nggak? Bisa, orang Tuhan yang ngomong kok. Sebetulnya cuma dipakai aja. Sama di hidup kita. Jangan khawatir, keluarlah dari zona nyamanmu. Jangan membiasakan diri kita diem aja. Kita rasa kita bisa berprestasi dengan diem. Enggak. Karena tetap Tuhan memberikan orang lain untuk persekutuan. Bersekutu artinya kita harus kerjasama dengan banyak orang. Berani koreksi diri. Kalau kita ada yang keliru, katakan keliru. Iya, saya keliru. Saya mesti nggak begini. Ya, kalau saya rasa selama ini saya pikir cukup dengan seperti gini, Tuhan ingetin saya itu nggak cukup. Kurang apa Petrus sebetulnya? Dia pemberani, dia hebat, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Berani untuk kabarin Injil. Berani untuk melayani orang. Berani untuk ngorbanin diri. Nah, apakah kita ada di posisi seperti itu? Kalau belum, keluarlah dari zona nyamanmu. Mari kita sama-sama menggarap pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, tekun dan selalu PK, pimpinan Tuhan. Kepekaan kita itu nggak sederhana. Itu harus dilatih. Ada yang namanya selective perception. Selective perception itu seperti itu. Kalau misalnya tukang parkir ya, begitu dia dengar ada motor di starter atau mobil di starter, langsung dia kupingnya tuh ngasih tahu dia, jalan lo ke sono, ada mobil mau keluar gitu kan. Karena apa? Begitu mobil keluar dia dapat duit gitu kan. Jadi kupingnya dibiasain itu, dia nggak nangkep yang lain. Kalau ada yang lain teriak apa-apa, bisa jadi dia tetap makan santai aja. Tapi pas dia makan ada mobil starter, dia taruh tuh makanan, dia lari deketin ke suara itu. Itu selective perception. Kepekaan yang timbul karena apa? Terlatih. Oleh sebab itu ada perlu kata tekun. Sesuatu yang kita mau berubah untuk menjadi lebih baik, bisa karena biasa. Bisa karena latihan. Gak ada keahlian terjadi tanpa latihan. Gak ada latihan tanpa punya motivasi yang sungguh-sungguh untuk berhasil. Oleh sebab itu kalau kita mau merubah di dalam self-awareness kita, mari kita sama-sama mikir ulang. Apa yang selama ini kita tekuni udah benar nggak? Atau sebetulnya yang kita tekuni sesuatu yang mendowngrade kita, mendegradasi kita, bukan membuat kita upgrade, bukan membuat kita lebih baik. Tinggalkan itu di comfort zone kita, lalu kita tekun peka terhadap firman Tuhan. Memang nggak gampang, Tetapi kalau kita mau dipakai Tuhan lebih hebat ya, itu caranya. Rasul Petrus dengerin apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Itu sama dengan kita dengerin, kita baca firman Tuhan. Tapi setelah itu, kita betul-betul taat dengan pimpinan Roh Kudus. Rasul Petrus lakukan itu. Pada waktu Pentakosta, lalu Petrus tahu menjadi panggilannya adalah kabar Injil, menjadi rasul yang memberitakan Injil, dan dia kerjakan itu dengan berani. Dan Tuhan yang pimpin. Padahal waktu itu kalau mau ngomong, wah orang Kristen dikejar-kejar bisa dibunuh. Dia takut? Enggak. Dia tahu kok suatu hari dia akan mati karena itu. Tetapi apakah dia pikir hari itu dia langsung mati atau apa? Dia nggak pikirin itu, saya yakin. Yang dia pikirin cuma bagaimana firman Tuhan itu disampaikan kepada banyak orang. Sebab itu mari kita di dalam hidup ini memikirkan ini. Maukah kita semakin sadar diri? Self-awareness itu perlu dibangun dengan kesadaran diri kita. Tanpa kita kesungguhan hati untuk itu, nggak akan menjadi baik untuk hidup kita sendiri. Nah, kiranya bagian ini, pengalaman Petrus di dalam hidupnya, perubahannya bisa menjadi contoh atau sesuatu yang kita jadikan patokan. Dan terutama, waktu kita lihat bagaimana Kristus di dalam self-awareness-nya. Kristus yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, rela Allah jadi manusia. Dia tidak membatasi kekuasaannya, kecuali dia membatasi diri sendiri untuk menjadi manusia yang melayani orang lain. Gitu ya. Jadi kita lihat sendiri sampai ujung hidupnya mati bagi orang lain. Tiada orang yang lebih hebat daripada mati untuk sahabatnya. Dan saya pikir itu menjadi puncak dari sebuah pengabdian hidup.
Dan Petrus lakukan itu. Kita tahu di dalam sejarah Petrus disalib dengan kepala terbalik begitu di bawah. Bagi dia terlalu mulia kalau dia harus mati seperti Tuhan Yesus sama-sama di kayu salib biasa aja. Dia mau dibalik karena bagi dia dibalik pun nggak setara. Terlalu mulia apa yang dikerjakan Kristus bagi dia. Dia yang tadinya mestinya jadi terhilang, tapi Tuhan Yesus masih setia untuk panggil. Maukah kamu mengasihi aku? Mau kasih sungguh-sungguh, Tuhan percayakan menggembalakan jemaatnya, domba-dombanya. Dan baru setelah dijawab dengan tepat, ya saya mau mengasihi dengan agape, ikutlah aku. Mari kita sama-sama memikir ulang tentang hidup ini supaya apa yang kita lakukan maksimal di hidup ini. Apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh menjadi yang memuliakan Tuhan. Dan diri kita menjadi maksimal juga. Karena semua potensi yang ada dalam diri kita, potensi untuk berpikir, berkata-kata, dan bertindak kita, semuanya itu menjadi maksimum. Menjadi yang seperti Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.